Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Ahmadiani dengan NIM 02012190115. Selanjutnya dengan saya sendiri, Gina Novita, dengan NIM 02012190009. Lalu yang berikutnya ada Malikatun Zakiyah dengan NIM 02022111003. Yang keempat ada Yusuf Maulana dengan NIM 02012190110. Dan yang terakhir ada Ratu Ayulola Ladidah dengan NIM 02022111022. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi dengan judul Surat Berharga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa dan mahasiswi Universitas Negeri Cirebon, Fakultas Ekonomi, Prodi Akuntansi dan Ekonomi Syariah akan mempresentasikan hasil kami tentang surat berharga mata kuliah akuntansi keuangan menengah. Pengertian surat berharga. Menurut Purwosudipto SH dalam bukunya Pengertian Pokok Dagang Indonesia mengatakan bahwa surat berharga adalah tuntutan utang pembawa hak dan mudah dijual belikan. Unsur-unsur surat berharga. Yang pertama, surat bukti tuntutan utang, yang berarti perikatan yang harus ditunaikan oleh si penandatangan akte atau debitur dan si pemegang akta kreditur yang mempunyai hak menuntut kepada orang yang menandatangani akta. Yang kedua, ada pembawa hak, yaitu hak untuk menuntut sesuatu kepada debitur, yang berarti hak itu melekat pada akte surat berharga itu. Macam-macam surat berharga. Yang pertama itu ada wesel, yang kedua ada cek, dan yang ketiga ada promes, dan keempat ada saham, dan yang kelima ada obligasi. Ya, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya mengenai surat wesel. Wesel merupakan surat berharga yang mengandung surat perintah pembayaran yang harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam KUHD. Atau lebih jelasnya lagi, wesel adalah suatu perintah pembayaran yang diberikan oleh penarik kepada yang kena tarik, yang harus melakukan pembayaran itu kepada pemegangnya. Macam-macam wesel. Yang pertama, wesel tunjuk. Wesel yang dibayar oleh tertarik kepada orang yang ditunjuk di dalam surat wesel tersebut. Dan yang kedua, surat wesel rekta. Wesel rekta dengan klausul tertentu tidak kepada wakilnya dan tidak boleh dipindah kepada orang lain. Yang ketiga, wesel domisili. Wesel yang pembayarannya harus dilakukan kepada orang yang tersebut dalam surat wesel pada alamat yang ditunjuk di dalam surat wesel tersebut. Yang keempat, wesel inkaso. Wesel yang ditambahkan dengan kata-kata untuk ditagih, misalnya pada bank atau kantor wek inkaso untuk menagihnya. Yang kelima, wesel atas tertera perhitungan orang lain. Wesel yang harus diperhitungkan dengan orang lain yang namanya tersebut dalam surat wesel tersebut. Sekian. Saya Ratu Ayulola sebagai pemateri 3 akan menjelaskan tentang cek. Cek sendiri menurut ketentuan undang-undang adalah surat berharga yang mempunyai sifat sebagai alat pembayaran sehingga para pedagang umumnya ataupun orang yang terlibat dalam dunia usaha dapat merasakan dan merupakan sebagai uang dunia. Yang mana penerbitannya memerintahkan kepada bank tertentu untuk membayar sejumlah uang kepada orang yang namanya disebut dalam cek. Penggantinya atau pembawanya pada saat ditunjukkan, cek dipandang sebagai pembayaran tunai. Macam-macam cek. Yang pertama, cek kepada yang membawa yang tidak menyebut dapat dilakukan kepada siapa saja yang dapat menunjukkan untuk dibayar. Cek ini disebut cek atas unjuk. Yang kedua, cek atas nama atau cek lurus, yaitu cek yang membayarnya ditunjukkan hanya kepada orang yang namanya disebut dalam
di dalamnya dengan klausul tidak kepada order. Cek ini dapat dipindahtangankan dengan akta cesi. Yang ketiga, cek kepada order, yaitu cek yang minta dibayarkan kepada orang yang namanya disebut di dalam klausul kepada order. Cek ini dapat dipindahtangankan dengan endosemen dan penyerahan. Yang keempat, cek perhitungan, yaitu cek yang tidak boleh dibayar tunai tetapi hanya disetorkan kepada bank atau dibukukan kepada rekening koran. Yang kelima, cek kepada si penarik. Pembayarannya hanya dapat dilakukan kepada si penarik itu sendiri. Yang keenam, cek inkaso merupakan cek yang berada pada orang lain dan semata-mata hanya untuk dipungut. Yang ketujuh, cek perjalanan. Traveling change merupakan cek yang dapat dipakai oleh mereka yang berada dalam perjalanan atau bepergian. Cek ini dapat dipakai oleh turis-turis ke luar negeri. Dengan menggunakan cek perjalanan ini, resiko kehilangan dapat dikurangi selama mengadakan perjalanan. Yang kedelapan, cek bersilang adalah cek yang bagian mukanya diberi 2 garis sejajar yang menunjukkan bahwa cek tersebut hanya dapat dibayarkan kepada bank. Contoh, CV Renakyu menerima rekening koran dari Bank Yuda per 31 November 2005 dengan jumlah saldo sebesar 1.220.000 pada 1 November 2005. Perkiraan bank di buku CV besar Renakyu menunjukkan saldo sebesar 2.303.000 pada November 2005. Buku penerimaan kas diketahui sebesar 4.730.000, sedangkan buku pengeluaran kas diketahui sebesar 6.572.725. Data yang berhubungan dengan rekonsiliasi bank sebagai berikut. Bank telah melaporkan jasa giro sebesar 742, cek bernomor 10203 senilai 157.000 dicatat dalam laporan buku pengeluaran sebesar 175.000, cek bernomor 10217 senilai 240.000 dibukukan sebesar 24.000 untuk pembelian barang dagangan. Setoran kas sebesar 925.000 pada 22 November 2005 belum dicatat dalam karena kas bank sudah ditutup. Bank telah mencatat biaya administrasi November 2005 sebesar 1.000 dan biaya buku cek sebesar 650. Tetapi CV Renakyu belum membukukan transaksi tersebut. Bank telah mencatat transaksi di kredit pada rekening CV Renakyu karena adanya kiriman uang sebesar 199.950 yang diterima dari pelanggan untuk melunasi hutangnya. Setoran cek yang diterima dari CV Renakyu sebesar 120.000 pada 18 November 2005 telah ditolak bank karena saldo tidak mencukupi. Laporan rekonsiliasi bank. Saldo di bank adalah 1.220.000 ditambah kas perusahaan adalah 925.000, jumlah 2.145.000 dikurangi cek yang masih beredar 1.800.000. Saldo yang benar adalah 345.000, saldo di perusahaan 457.275 ditambah pendapatan jasa giro 7.425, koreksi kesalahan cek 10203 18.000, kiriman uang 199.950 dan 225.375, total 682.650 dikurangi koreksi kesalahan cek 10217 216.000. Beban administrasi bank 1.000, beban cetak buku cek 650, cek kosong 120.000 dikurangi 337.650, saldo yang benar adalah 345.000. Saya Gina Novita, sebagai pemateri keempat saya akan menjelaskan tentang saham. Saham adalah surat berharga yang menunjukkan kepemilikan perusahaan
memiliki hak klaim atas dividen atau distribusi lain yang dilakukan perusahaan kepada pemegang saham lainnya. Saham merupakan secari kertas yang menunjukkan hak modal, yaitu hak yang memiliki kertas tersebut untuk memperoleh bagian dari prospek atau kekayaan organisasi yang menerbitkan sekuritas tersebut. Contoh soalnya, misalkan PT Satria memiliki modal dalam saham biasa yang sudah beredar 25.000 per lembar dengan nilai nominal 10.000 per lembarnya. Pada tanggal 5 Januari 2010, PT Panser membeli 20.000 lembar saham biasa PT Satria yang beredar dengan kurs beli Rp12.500 per lembar. Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam pembelian ini adalah provisi dan materai 1% diminta. A. Tentukan harga perolehan dari investasi ini. B. Jurnal yang diperlukan. C. Persentase kepemilikan saham. Jawabannya adalah A. Harga perolehan investasi saham. Harga kurs belinya kan 20.000 lembar dikali 12.500 sama dengan 250 juta. Provisi dan materainya kan 1% dikali 250 juta sama dengan 2.500.000. Harga perolehan investasi sahamnya 250 juta ditambah 2.500.000 sama dengan 252.500.000 rupiah. Lanjut jawaban yang B, jurnal yang diperlukannya. Pertanggal 5 Januari 2010, jurnalnya adalah investasi saham PT Satria pada kas sebesar Rp252.500.000. Lanjut ke jawaban yang C. Persentase kepemilikan pembelian saham dapat dihitung sebagai berikut. Saham yang dikuasai oleh investor dikali 100%. Total saham beredar perusahaan anak 20.000 dibagi 25.000 dikali 100%. Jawabannya 80%. Selanjutnya ada obligasi. 1. Taksiran nilai sekarang dari obligasi yang akan jatuh tempo beberapa tahun yang akan datang adalah nilai sekarang dari uang yang ditanamkan sekarang dengan tingkat bunga tertentu dengan selama beberapa tahun. Untuk mendapatkannya dapat dicari dengan rumus P sama dengan N 1 dibagi 1 tambah R dipangkat T. P. Nilai tunai sekarang dari obligasi jatuh tempo. N sama dengan nilai nominal obligasi atau nilai jatuh tempo obligasi. R. Tingkat bunga obligasi. T. Periode atau lamanya umur obligasi sampai jatuh tempo. Kedua, nilai tunai bunga yang akan diterima sampai obligasi jatuh tempo. Nilainya dapat dicari dengan rumus BE sama dengan BP kali FA. FA sama dengan 1 dikurangi 1 dibagi 1 tambah R pangkat T. BE sama dengan bunga efektif selama periode umur obligasi. BP bunga per periode. FA faktor anuitas. Harga beli obligasi adalah jumlah dari taksiran nilai sekarang dari obligasi yang akan jatuh tempo ditambah dengan nilai tunai bunga yang akan diterima sampai obligasi ini jatuh tempo. Contoh soalnya, pada tanggal 1 Januari 2010, PT M Atari membeli 1.000 lembar obligasi yang diterbitkan oleh PT Indos nominal. Obligasi adalah 50.000, bunga 7% per tahun yang dibayarkan di belakang tiap tanggal 31 Desember. Obligasi ini akan jatuh tempo 31 Desember 2010. PT Matahari mengharapkan akan menerima pendapatan bunga secara efektif sebesar 8%.
diminta 1. Tentukan berapakah harga beli obligasi ini. 2. Taksiran nilai tunai bunga yang akan diterima. Jawaban dari nomor 1 adalah taksiran nilai sekarang dari obligasi yang akan jatuh tempo 5 tahun yang akan datang dapat dicari dengan rumus P sama dengan N dikali 1 dibagi 1 tambah R. P sama dengan 50 juta. 50 jutanya dari mana? Dari 5.000 dikali 1.000 dikali 1 tambah 0,08 pangkat 5. 1 tambah 0,08 dapat hasil 1,08 pangkat 5. P sama dengan 50 juta dikali 0,6805883197. P sama dengan 34029160. Jawaban nomor 2. Taksiran nilai tunai bunga yang akan diterima. Rumusnya adalah FA sama dengan 1 dikurangi 1 dibagi 1 tambah R. FA sama dengan 1 dikurangi 1 dibagi 1 ditambah 0,08. FA sama dengan 3,9927 10037 atau faktor anuitas dengan tingkat bunga 8% dan periode 5 kali. Bunga per tahunnya adalah 7% dikali 50 juta sama dengan 3.500.000 rupiah. Bunga efektif selama periode umur obligasi adalah 3.500 dikali 3,99271037 sama dengan 13.974.485.000 rupiah. Jadi, harga beli obligasi ini agar menghasilkan tarif bunga efektif 8% adalah nilai sekarang obligasi jatuh temponya Rp34.029.160.000 rupiah. Itu dari jawaban nomor 1. Taksiran nilai tunai bunga 13.974.485.000. Dari yang tadi bunga efektif selama periode umur obligasinya kan jumlahnya kan segitu 13 juta sekian. Harga beli obligasinya 34.029.160.000 rupiah ditambah 13.974.485.000 rupiah sama dengan 48.645.000 rupiah. Berarti, obligasi ini dibeli di bawah nilai nominal yang akan menimbulkan disagio obligasi sebesar nilai nominal 50 juta dikurangi harga beli 48.645.000 rupiah sama dengan 1.996.355.000 rupiah. Baiklah, demikian pembahasan yang telah kami sampaikan mengenai materi surat berharga mata kuliah akuntansi keuangan menengah. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Jadi, kesimpulannya, surat berharga merupakan sebuah dokumen yang telah mengandung nilai dan merupakan bukti kepemilikannya atas isi dalam surat tersebut bagi pemiliknya. Nilai yang dikandung dalam dokumen ini dapat menjadikannya sebagai subjek atau objek kejahatan pencurian sehingga harus disimpan di tempat yang aman. Salah satu jenis dari surat berharga adalah surat tanah. Surat tanah yang disimpan di lembaga penyimpanan dokumen tanah jumlahnya sangat banyak dan tidak dapat diakses secara bebas serta disimpan di satu ruangan yang tertutup. Dan demikianlah presentasi yang telah kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan maupun kekeliruan yang telah kami sampaikan. Saya sebagai moderator pamit mengundurkan diri. Billahi taufiq wal hidayah.